Iya, halo semua, bertemu lagi dengan saya Rido. Kali ini saya mau review karburator PWK. Kasih tahu impresi saya pakai karburator PWK. Dan ada settingan tambahan ternyata buat PWK selain yang di video terakhir saya upload. Sekalian review video dari action cam murah ini. Bila kalian tertarik dengan video ini, simak saja videonya. Check it out. Oke, sekarang saya udah mau keluar gang. Ini masih pakai mode silent. Tutup dulu helmnya. Kita mode racingin. Oke, jalan. Langsung aja kita bahas mengenai karburator PWK. Nah, jadi gini. Ini saya mau ngasih tahu impresi saya selama pakai karbu PWK 28 di motor ini. Kurang lebih sih sekitar 3 minggu lah. Sekitar 3 minggu dari yang terakhir saya unboxing itu. Terus gimana juga dibandingin karburator PE. Oke, langsung aja. Yang pertama kita review dari performa ya. Performanya enak. Nah, gimana sih performanya itu? Performanya kalau dibandingin sama karburator PE, menurut saya lebih enak PWK. Kenapa? Soalnya PWK itu sensasi pertama yang kalian dapat itu pelintir gasnya itu enteng banget. Pelintir gasnya itu enteng. Itu ya sensasi pertama yang kalian dapat dari ganti karburator PWK. Nah, terus yang kedua, karena ini melintirnya lebih enteng, jadi berasa tarikannya itu lebih responsif dibandingkan sama PE28. Tapi responsifnya itu juga bisa dari si bentuk dari skepnya sendiri. Kalau PE kan skepnya bentuknya bulat. Nah, kalau PWK itu bentuknya setengah lingkaran. Jadi mungkin itu yang bikin dia lebih responsif. Jadi beratnya yang harusnya waktu kalau PE itu waktunya satu lingkaran buat percampuran sama bensinnya, di PWK itu cuma setengahnya. Makanya dia tarikannya itu lebih responsif. Nah, terus gimana untuk tarikan tengah si PWK sendiri? Dari yang saya rasain, selama si power jetnya nggak kebuka itu sama dari tengah sampai atasnya tuh. Yang bedain cuma, jadi saya itu ngerasanya kalau si power jetnya udah kebuka itu makin ada tendangan tenaga lagi. Jadi motor tuh ngisi terus pas ditarikan atasnya. Benar itu fungsi dari power jet. Cuma kendalanya di motor saya ini kan masih standar. Jadi limit dari CDI-nya itu ya masih standar. Jadi fungsi nggak fungsi sih si power jet itu. Yang saya rasain power jet kalau di motor saya keluar nih ya, misalkan gigi 2 limit di 80 ya motor saya. Kalau lari 70 itu baru kerasa tendangan si power jetnya. Jadi menurut saya si power jet itu paling cocok buat motor yang punya limit RPM tinggi ataupun motor yang udah lepas limitnya CDI-nya. Yang CDI-nya udah nggak ada limit, itu cocok buat pakai PWK. Soalnya si power jet itu aktif di RPM yang benar-benar tinggi menurut saya.
Ya kalau berat kasarnya, kalau motor saya limited di 9.500, mungkin di RPM 8.000 atau 9.000 itu baru keluar power jetnya, kayak gitu. Nah terus banyak yang bilang kan ya kalau karbu PWK itu boros. Sejauh ini sih saya ngerasa justru lebih irit dari PE, dengan catatan kalian gak sering bejek. Jadi kalau nggak sering bejek kan berarti nggak sampai keluar power jet tuh. Kalau sampai si power jet yang nggak sampai keluar, menurut saya irit, justru lebih irit dari PE. Kenapa saya ini? Saya di bukaan gas gigi 5 ini, gigi 5 kecepatan 40, ngegas sedikit aja udah jalan. Nggak, kalau pakai PE biasanya saya kalau kecepatan segini, gigi 5 giginya terlalu tinggi, jadi si mesinnya mau mati. Kayak gitu. Ya, terus saya juga pernah ngetes sih konsumsi bahan bakar PWK. Dari waktu itu saya coba dari Bogor sampai Ciledug. Itu kalau dilihat di GPS jaraknya sekitar 57 kilo. Saya isi dari Bogor full sampai Tangerang diisi full lagi. Itu pertama cuma habis 8.200-an, ya bulatin 8.300 lah. Sedangkan waktu itu pertama harga lagi 9.000, berarti nggak nyampe seliter dong. Tapi emang di situ saya setting irit. Jadi saya pasang klip jarumnya itu yang paling atas. Kan klip paling atas tuh biasanya motor lebih irit ya. Kalau sekarang sih saya pakai klip di yang tengah. Saya sekarang pakai klip yang di tengah. Soalnya kalau pakai klip yang atas, tengahnya berasa kurang ngisi. Tapi waktu itu saya coba PWK itu yang 57 kilo cuma 8.300 per Tamax. Itu kecepatannya aja nggak pelan-pelan amat, kecepatan standar lah, kecepatan orang jalan bawa motor. Lagi rame paling 60, lagi agak kosong 80, lagi sepi 100. Tapi saya nggak ada sih lebih dari 100, cuma jarang banget, seringnya segitu 80-100 lah waktu itu. Kondisi jalan memang lagi lancar kan, karena lagi corona seperti ini. Nah terus ada lagi sih masalah di si karburator PWK ini. Jadi masalahnya itu ada di settingannya. Jadi dari yang terakhir video yang saya upload setting karbu, ternyata ada lagi tambahan untuk PWK, itu namanya karet packing rumah spuyernya itu. Itu ternyata ngaruh banget buat nyeting motor. Nah, jadi kalau si karet itunya udah melar, kalau enggak dianya udah kurang rapat atau udah kurang bagus karetnya, saran saya sih ganti. Itu ngaruh banget ke settingan. Jadi kalau setting kita nyeting tuh susah. Pertama bisa susah langsam, terus motor ngempos mulu. Yang saya rasain tuh kalau si karet itunya nggak bener atau nggak rapet. Ya sebenarnya waktu itu saya pakai karbu ini udah bagus, settingannya udah dapet tuh. Cuma saya waktu itu kepo kan, pengen tahu apa sih pengaruhnya ini karet beginian. Saya buka, saya pasang lagi, ternyata malah melar si ininya, si karetnya. Saran saya sih kalau dari awal udah dapet settingannya nih, jangan coba-coba bongkar si rumah skep. Soalnya itu rumah skep ngaruh banget ke settingan. Jadi kalau kalian udah ngikutin tutorial setting motor ala saya yang di video sebelumnya, maksudnya udah ngikutin semua tahap-tahapan yang ada di video tuh yang mengatasi karbu error.
Kalau itu dia udah dilakuin di PWK masih juga error, coba patut cek dari si rumah spuyernya itu, cek kalau karet D nya gimana. Soalnya yang saya rasain, kalau itunya nggak rapet, motor susah disetting juga. Kalau saya karena waktu itu udah macem-macem udah coba kan, waktu itu pertama saya kasih lem T-bone, lem paken. Biasanya kalau bensin bocor tuh, kalau di karbu kan pakai T-bone tuh biar nggak bocor. Saya coba pakai itu, nggak bertahan lama. Ternyata T-bone itu larut di bensin, jadi saya bersihin lagi. Nah terus saya coba lagi pakai power glue. Cuma tahan beberapa hari, 2 atau 3 hari gitu, motor mulai ngempos lagi. Ternyata itu gara-gara pakai power glue. Jadi power glue itu lama-lama si karet itu malah pada getas gitu deh. Tapi untungnya masih bisa sih dibersihin pakai carbon cleaner sama amplas, jadi karetnya bagus lagi. Nah terakhir saya pakai lem besi, cuma saya tidak menyarankan sih, nggak patut buat dicoba menurut saya, resiko lah. Kalau kalian nggak mau ngambil resiko, mending ganti karet D nya ya kayak gitu. Jadi intinya kalau kalian, daripada kalian resiko dalam pengeleman, takutnya ngelemnya nggak benar atau malah ngaco, saya sih nggak nyaranin. Ini saya di lem sih alhamdulillah udah 2 minggu aman, nggak ada gejala ngempos-ngemposan lagi, langsam susah lagi. Jadi saran saya sih itu, karet D itu jangan, kalau udah getas, kalau udah jelek ganti. Kalau susah langsam, kalian udah otak-atik motornya, ganti karet itunya, insya Allah hilang, bisa lagi langsam lagi motornya. Jadi saya itu waktu masalah di karet D itu, yang di motor saya yang paling ini kempos motornya. Saya kasih pilot jet sampai ukuran 48, ngempos deh, kayak kekecilan si pilot jetnya itu. Karena saya nggak punya yang lebih gede lagi, akhirnya saya lem. Cuma saya nggak nyaranin sih kalau kalian nggak jago ngelem, kalau nggak mau ngambil resiko. Kecuali kalian mau ngambil resiko, kalian kalau mau ngambil resiko kayak saya gitu, jadi kalau gagal ya udah, mau nggak mau ditanggung sendiri. Kalau nggak mau, kalau takut, mending jangan diikutin cara saya ini. Nah terus kalau kalian ada yang nanya, ini saya pakai apa, settingannya berapa? Kalau pilot jet saya masih bisa jawab. Saya nggak punya stok main jet PWK. Malum saya mah tuh orang kerehore, beli kayak gitu-gitu lagi males, lumayan PR. Jadi saya sistem rojok. Ya kan bawaannya itu 120 main jetnya. Saya tutup pakai solder. Saya rojok pakai jarum yang saya pernah tunjukin itu, yang buat ngerojok mata bor yang kecil. Saya itu pakai yang ukuran 0,9. Estimasi saya sih sekitar ukuran 105 atau 110. Cuma nggak pasti sih, cuma itu ukurannya segitu, itu yang pas menurut saya. Jadi kalau kalian yang punya duit mah mending beli main jet sendirilah. Tapi saya nyari yang main jet PWK yang merek Ride It itu yang satu set. Kalau yang ukuran kecil pada habis rata-rata. Ada sisanya ukuran gede. Saya nggak mungkin pakai ukuran segitu soalnya. Nah terus untuk hasil videonya gimana? Saya sih nggak tahu ya ini, apakah jelas atau enggak, buram atau enggak, renyak atau enggak, patah-patah atau enggak. Ini saya beli second kamera action camnya, harga 200.000. Maklum saya kan kayak gitulah, si kelas kerehore saya mah nggak mau. Kalau bisa mah dapat barang murah, kualitasnya bagus. Kalau nggak bagus ya minimal lumayan. Ini saya mereknya apa ya? 810, jadi 810, 8 sama 10 mereknya itu. Kalau ini hasil gambarnya bagus atau lumayan, rencananya mau saya pakai dulu sampai saya sebelum bisa dapat duit dari YouTube. Kan ternyata lumayan susah ya dapat duit dari YouTube, harus punya 1000 subscriber, sedangkan sekarang baru 20.
20 lebih. Jadi 1000 subscriber lumayan lama prosesnya. Terus sama 4000 jam tayang, sedangkan saya paling baru 4000 menit jam tayangnya. belum banyak ya, saya sabarin aja, namanya juga baru sebulan channelnya ya. Kalau kalian yang nonton, kalau mau dapat video baru dari saya, silakan di subscribe aja sama loncengnya. Saya pasti bakal ngebahas tentang motor, entah itu tentang CDI, entah coil, entah apapun itulah yang pernah saya coba. Jadi tujuan saya bikin channel ini itu sebenarnya ini sih bercermin ke saya sendiri. Jadi saya itu ibaratnya nggak punya duit, tapi pengen gitu motornya punya performa yang lebih, yang kalau mau dapat barang bagus, performa bagus tuh susah lah sekarang mah. Dan kebetulan saya bisa ngakalin sedikit-sedikit, coba-coba, supaya pemula-pemula yang sejenis saya gitu, yang mirip sama saya, yang nggak punya duit, yang mau montir nggak ada, dengan lihat video saya itu jadi minimal bisa ngatasin gitu kan. Kayak karburator itu orang banyak banget tuh yang pengennya nyarinya karburator yang murah, tapi pengennya motornya kenceng. Jujur saya mah belum pernah beli karburator yang mahal. Paling mahal tuh CPO, itu yang pernah saya beli. Itu biasanya saya beli karburator itu cuma harga 100 ribuan, paling mahal 190, 200 lah, 200 pas, nggak pernah lebih dari 200 ribu. Dan itu semua saya setting sendiri, coba-coba sendiri. Nah terus kebetulan juga kan saya kan suka nanya-nanya di YouTube masalah motor tuh, soal ini soal itu. Dan biasanya informasi di YouTube itu banyaknya nanggung. Nah karena saya bikin satu paket yang ini aja, masalah yang saya alamin dan cara ngatasinnya. Kayak gitu sih. Awalnya saya pengen bikin channel YouTube tuh biar para amatir kayak saya yang di dunia permotoran dan mempunyai masalah yang sama kayak saya bisa diatasin. Nah kayak gitu. Nah terus intinya sih PWK itu semua karburator, dan bukan PWK aja, semua karburator itu bagus intinya kalau bisa nyetingnya. Kebetulan saya sih baru ilmunya baru sampai sini, dan sejauh ini pakai cara saya ini nyeting karbu, alhamdulillah gampang. Saya juga pengennya mah kalau ngatasin karbu tuh sebisa mungkin minim dana. Cuma kalau yang harus diganti ya mau gimana lagi, mending ganti aja. Saya juga tahu nggak semua orang yang suka ngoprek motor itu punya uang banyak, kecuali ya yang punya penghasilan lebih. Saya mah apa tuh YouTuber kere-hore, subscribernya aja masih 20 bisa tembus 1000, nggak tahu kapan. Nah jadi gini, kalau ngomongin soal YouTube, saya mah lihat orang baru upload YouTube udah puluhan ribu viewer. Waduh, saya mah boro-boro 1000 aja gak nyampe. Ya namanya juga channel baru, mudah-mudahan lah bisa berkembang, siapa tahu bisa cepet dapat 1000 subscribernya. Intinya sih kalau kata saya, kalau kalian pilih karbu bebas, pilih karbu apa aja, yang penting bisa nyetingnya. Ini aja saya pakai PWK 28 Fastbike yang harganya 140.000, alhamdulillah enak. Ya kalau saya suruh milih P28 CPO atau ini, saya milih ini. Dan dibilang boros juga enggak. Ya kalau 1 liter 40 sampai 45 masih tembus lah. Dan keadaan settingan pas kayak gini. Ini saya pakai Pilot Jet 40, Ranger estimasi 110. Filter dipasang.
Nah kayak gitu. Jadi filter juga ngaruh sama keawetan. Kira nanti saya bahas lagi di video selanjutnya. See you next video. Bye.